rooftop garden kita menjadi tanaman hias saya di rumah dan hasilnya bagus juga. Salam jumpa, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya untuk viewers yang budiman. Viewers, di episode kali ini saya mengajak viewers untuk melihat secara highlight cara bertanam mentimun dan sayur-sayuran seperti pada umumnya. Nah, pengetahuan umum ini sudah diketahui juga oleh viewers. Namun ada beberapa hal yang penting untuk viewers menyaksikan video ini, viewers. Di episode kali ini saya mengkhususkan diri untuk melakukan aksi tanam sayur-sayuran di atas dak rumah. Nah, teriknya matahari menjadi tantangan yang unik melakukan aktivitas berkebun di atas dak rumah. Panasnya matahari ini kadang-kadang menghambat pertumbuhan dan membuat sayur-sayuran tumbuh tidak maksimal. Diperlukan kiat-kiat khusus, cara yang unik untuk kita dapat memaksimalkan kegiatan berkebun di atas dak rumah. Media tanam yang terbaik untuk dipakai sebagai media tanam adalah polybag. Viewers, kalau kita memakai ember yang lain-lain itu tentu kita kewalahan, karena biasanya kita ingin memiliki atau kita kepingin tanam itu berbagai macam jenis sayuran, viewers, sehingga kita memerlukan wadah yang cukup banyak, viewers. Nah, yang termurah dan yang paling efektif adalah jenis polybag. Ya, bertanam sayur-sayuran di atas dak rumah ini sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan, viewers. Berbeda dengan yang kita menanam sayur-sayuran seperti mentimun dan teman-teman ini di ground atau pekarangan yang biasanya dimulai awal musim panas, viewers, atau setelah musim hujan, viewers. Karena menanam di awal musim hujan atau menjelang musim hujan, viewers, ada baiknya dipersiapkan jauh lebih awal, viewers. Dimulai sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulan yang masih panas, bulan-bulan yang bisa memberikan kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan tanah, pupuk, kompos, atau media-media tanam lainnya lebih awal, viewers. Dan itu cukup berat, viewers, sehingga kita memerlukan waktu yang panjang untuk mengisi sedikit demi sedikit polybag tersebut dengan media-media yang kita sudah persiapkan. Ya, viewers, melihat di lantai dak adalah daun bambu kering, viewers, bukan rumput atau alang-alang. Yang dipakai adalah daun bambu kering karena manfaatnya itu luar biasa, viewers. Di samping meredam panas dari lantai dak, dia juga bisa menjaga kelembapan dari akar tanaman, juga memberikan efek tambahan yaitu sebagai kompos, viewers, yang sangat baik untuk tanaman, viewers. Nah, pemakaian daun bambu kering ini juga menghemat tanah, viewers, karena kita menanam polybag itu tidak langsung isi polybagnya penuh, viewers, dan itu kita harus menambah sedikit demi sedikit, viewers. Nah, dengan kita meletakkan daun bambu kering itu, viewers, kita akan menaruh tanah, dan tanah itu jika hujan turun dia akan masuk ke dalam rongga-rongga dari daun-daun bambu tersebut, atau kita siram sebelum hujan datang, viewers, sehingga nanti kita menambah tanah atau kompos, viewers, dan kita menanam bibit. Dan setelah bibit itu tumbuh,
kita akan menyesuaikan sedikit demi sedikit tingginya tanaman dengan menambah tanah atau kompos begitu viewers, atau sekam begitu, hingga memenuhi isi polybag viewers. Dan ini sangat membantu kita di dalam mengatasi mencari tanah, kompos atau apapun media tanam itu sekejap viewers. Biarkan bertahap itu, dan ini sangat membantu untuk menahan keluar biaya sekaligus viewers. Tapi belum tanah kompos viewers, masih kohe kering yang bercampur tanah ke dalam polybag yang sudah berisi daun bambu ini viewers, daun bambu kering ini viewers. Untuk menjaga kebersihan lantai, saya kebetulan mempunyai spray yang saya pakai sebagai keset yang sudah terbengkalai lama sekali viewers. Nah, kain ini sangat berguna untuk kita menampung atau mengaduk media tanam viewers sehingga lantai menjadi bersih viewers. Sebaiknya memang kita memakai kain ketimbang kita memakai plastik atau gardus. Kalau gardus itu cepat robek, sedangkan plastik itu pun juga cepat robek viewers kalau sering dipakai atau bersentuhan dengan benda tajam viewers. Sedangkan kain itu relatif aman viewers dan dapat dipakai berulang kali dan lama viewers. Polybag berukuran 40 yang sudah berisi daun bambu kering itu tersebut, kita bisa mengisi sedikit tanah dulu, tanah biasa saja, tidak bercampur apa-apa, atau mungkin tanah gembur yang kita masukin viewers. Karena ketika mungkin adakan 1-2 hari jika terjadi turun hujan, itu akan mengisi rongga-rongga dari daun-daun bambu tersebut viewers, dan itu akan bercampur menjadi kompos yang efektif viewers. Ya, ini adalah furadan. Ini viewers dapat membeli di toko-toko pertanian, dan ini fungsinya sangat banyak viewers ya. Furadan ini sangat cocok untuk kita caburin di polybag untuk timun yang nanti kita akan tanam. Namun jangan kita langsung untuk buru-buru menabur dan langsung menanam. Untuk aplikasi pupuk non-organik buat mentimun itu memakai urea campur KCl 1 sendok makan yang dilarutkan dengan air untuk 1 bulan. Sedangkan untuk sawi, tomat, bayam, dan kawan-kawan itu menggunakan NPK yang dilarutkan dengan air. Untuk minggu pertama 1/4 sendok, minggu kedua ditingkatkan menjadi setengah sendok dilarutkan dengan air, dan minggu ketiga pun demikian untuk 6-7 polybag. Viewers, furadan ini di samping kita bisa aplikasi pada tanaman-tanaman di polybag, dapat juga kita aplikasi di tanaman-tanaman hias saya viewers, dan ini sangat bagus dan sangat baik untuk tanaman-tanaman hias di rumah viewers.